Kementerian Kominfo menemukan 526 konten hoaks pemilu di media sosial selama periode 19 Januari 2022 hingga 27 Oktober 2023. Isu hoaks terkait pemilu juga terus mengalami peningkatan hingga 10 kali lipat. Pada salah satu artikel yang diterbitkan oleh Kominfo, hoaks akan terus meningkat jelang pemilu. Menurut Henry Subiakto, hoaks kini bahkan sudah menjadi bagian dari politik dan tidak bisa dipisahkan. Kecenderungan ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di berbagai negara. Trennya relatif sama, yaitu menggunakan hoaks secara sengaja untuk memprovokasi mayoritas. Di Amerika sendiri, yang diprovokasi melalui hoaks adalah masyarakat kulit putih. Penyebaran berita palsu memang sering terjadi. Pada tahun 2019, marak berita hoaks mengenai COVID-19. Tapi kalian tahu nggak sih dampak yang disebabkan oleh berita palsu bagi pelaku dan pembacanya? Sebelum itu, mari kita pahami terlebih dahulu mengenai hoaks atau berita palsu ini. Jadi, hoaks atau penyebaran berita palsu atau berita bohong merupakan salah satu contoh dari cybercrime atau kejahatan dunia maya. Salah satu bentuk kejahatan yang tidak boleh dilakukan oleh semua orang. Dalam sebuah jurnal oleh Muhammad Siddiq Hasibuan tahun 2016 menyatakan bahwa cybercrime merupakan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan menggunakan fasilitas internet dengan menggunakan teknologi komputer dan telekomunikasi. Penyebaran berita hoaks termasuk ke dalam salah satu jenis cybercrime, yaitu illegal content. Nah, illegal content sendiri merupakan aktivitas negatif yang dilakukan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Informasi yang dikeluarkan oleh sekelompok orang maupun badan usaha melalui media elektronik akan dibaca oleh banyak orang, sehingga dapat mempengaruhi tindakan seseorang atau kelompok. Secara umum, hoaks adalah berita palsu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Selain dengan penyebaran berita palsu, beberapa tindakan lain yang termasuk ke dalam illegal content adalah ujaran kebencian di sosial media, pornografi, pencemaran nama baik, dan masih banyak lagi. Penyebaran berita bohong atau hoaks sendiri telah diatur dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008. Pada bab 7 tentang perbuatan yang dilarang, menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Lalu, untuk pelaku penyebar berita bohong dapat dituntut berdasarkan pada pasal 45A ayat 1 Undang-Undang ITE. Pelaku bisa dikenakan pidana paling lama 6 tahun penjara serta denda maksimal 1 miliar rupiah. Pada tahun 2020, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengemukakan bahwa tindakan memproduksi maupun meneruskan hoaks adalah tindakan melanggar hukum. Itu berpotensi dikenakan pasal pidana yang bisa sampai 5 hingga 6 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Selanjutnya, apa sih dampak dari penyebaran berita bohong atau hoaks? Beberapa dampak yang timbul dari berita bohong atau hoaks adalah: yang pertama, menimbulkan keresahan di masyarakat. Yang kedua, membuat masyarakat menjadi curiga dan bahkan membenci kelompok tertentu. Yang ketiga, menyusahkan atau bahkan menyakiti secara fisik orang yang tidak bersalah. Dan yang keempat, dampak dari berita bohong ini bahkan bisa mengancam keutuhan negara loh. Untuk itu, masyarakat harus mampu melihat fakta yang ada dalam berita, apakah sudah memakai sumber yang memiliki kredibilitas dan disebutkan, serta memahami tujuan yang asli dan mendasar. Masyarakat harus lebih teliti dalam menerima berita hoaks dan menjadikan diri mereka sebagai salah satu penggerak dalam menanggulangi berita hoaks. Kita perlu menyeleksi hal apa saja yang penting dan perlu untuk dipublikasikan, merubah kebiasaan pada diri sendiri dengan cara lebih bijak dalam menerima informasi, kemudian menyebarkan kebiasaan baik tersebut kepada lingkungan kita. Mari kita perbanyak pengetahuan mengenai cybercrime di era digital ini agar terlindung dari kejahatan di dunia maya atau cyberplace. Saatnya kita batasi diri kita dan gunakan ruang digital, smartphone, dan seluruh fasilitas yang dimiliki dengan baik.